Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang mulia Forum Rapat Senat Guru Besar Universitas Brawijaya, yang terhormat Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh pimpinan Universitas dan seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya, yang terhormat Panglima Divisi dan seluruh pejabat militer, Sekretaris Jenderal, Dirjen, dan seluruh pejabat sipil, pimpinan daerah, Forkompimda, DPRD, para tokoh, undangan, mahasiswa, media, dan hadirin yang kami hormati. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti akan bisa menjadi bahan eksplorasi akademik pada kampus Universitas Brawijaya yang membanggakan ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor atas undangan ini dan selamat ulang tahun yang ke-53 Universitas Brawijaya. Makin produktif, makin banyak temuannya, dan makin top dalam mencetak putra-putri terbaik Republik Indonesia. Bapak Rektor, Bapak Ibu undangan, dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan yang bagi saya sangat menggembirakan, karena di ruang akademik ini saya bebas berekspresi. Dan untuk tidak seluruhnya dikutip, terutama pada catatan-catatan yang sangat kritis, saya mengambil topik instrumen aktualisasi transformasi kelembagaan dengan contoh di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Persoalan tata cara berpemerintahan itu telah saya amati sejak Reformasi 98 dalam posisi sebagai Kepala Biro Perencanaan Depdagri dan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. Dan kita sebetulnya bisa melihat, merasakan, dan saya termasuk bagian dari proses itu, dan saya percaya juga Bapak Ibu sebagian juga sebagai pelakunya, yaitu telah terjadi proses evolusi dalam cara-cara berpemerintahan, dalam cara-cara interaksi antara warga negara dengan negaranya. Secara akademik ini sangat menarik dan sangat baik untuk dieksplor. Sampai dengan hadirnya Bapak Presiden Jokowi, dari mulai cara terpilih pada Pilpres 2014 sampai dengan cara-cara saat ini memimpin pemerintahan, dan bagaimana kami dalam jajaran kabinet kemudian melaksanakan agenda-agenda kerja nawacita, yang saya lihat bahwa di situ juga ada proses evolusi dalam demokratisasi pemerintahan kita di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan beberapa pokok bahasan di dalam materi tertulis yang saya persiapkan menyangkut alih kekuasaan ini, kemudian bagaimana kebijakan, implementasi, dan aktualisasi. Disinilah kemudian saya melihat setelah lebih dari 30 tahun sebagai birokrat dan sekarang kami menjadi bagian dari kabinet, kelihatan sekali bahwa yang namanya aktualisasi itu beyond implementasi. Di atas dari implementasi. Mengapa? Karena dari kebijakan ke implementasi, dalam implementasi hampir seluruhnya tidak pernah 100% bisa berhasil. Masih terjadi bahwa seolah-olah sepertinya secara administrasi selesai, program selesai, pelaksanaan selesai, tetapi yang terjadi kemudian adalah
rakyat seperti belum merasakan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, melalui cara-cara kerja Bapak Presiden Jokowi, kemudian saya ingin mengeksplornya kemudian dalam tata cara kerja kelembagaan, kemudian diaktualisasikan. Yang diminta kepada seluruh menteri adalah bagaimana ini secara real, nyata, dan dirasakan oleh rakyat. Itu bukan term politik, tetapi term akademik yang kita sebetulnya bisa eksplor. Apa yang sesungguhnya terjadi secara teori dan apa sesungguhnya yang terjadi dalam realitas. Jadi pada prinsipnya intinya bahwa aktualisasi didekati atau dipakai untuk mendekati atau mencapai realitas. Bapak Ibu yang terhormat, tentu di kampus ini berbicara tentang implementasi, terus screen-nya ya Mas Anto, terus tentu berbicara tentang implementasi di sini ahlinya semua karena kita berada dalam kampus. Tetapi yang ingin menjadi catatan saya adalah bahwa implementasi itu ingin melakukan perubahan sosial yang dihendaki. Kemudian ada sasaran kebijakannya, di situ ada penggunaan kekuasaan dan kewenangan, dan yang paling penting adalah untuk memecahkan masalah publik. Apa yang terjadi selama ini? Yang terjadi selama ini adalah policy atau kebijakan yang terdiri dari konten, isi, muatan, pekerjaan per sektor dan sebagainya, serta implementasinya, administrasi dan sebagainya, tetapi konteks atau jawaban untuk memenuhi pemecahan masalah publik itu yang tidak atau belum dirasakan secara tepat. Berarti secara teori ada problem, tetapi dalam praktek cukup jelas bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bagaimana kemajuan program, kemajuan administrasi itu juga direfleksikan di dalam kemajuan di lapangan, atau kami di Kehutanan dan Lingkungan menyebutnya di tingkat tapak. Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita lihat cara kerja belusukan dan aktualisasi kerja, ini mungkin saja tampak seperti jargon, tetapi sebetulnya di situ saya merasakan setelah mengikuti lebih dari sekian presiden, saya secara langsung melayani menteri di bawah Pak Harto dan seterusnya sampai ke sini, jadi banyak menteri dalam negeri yang kami layani dalam tugas administrasi. Kita bisa rasakan bahwa sekarang ada perbedaan cara kerja dari pola-pola yang lalu, yaitu dengan kata lain mungkin secara akademik kita katakan bahwa ini ada kerangka kerjanya. Kalau kita lihat teorinya Haywood dalam politik tentang kepemimpinan politik eksekutif, maka sebetulnya konsep belusukan itu dan kerja mengandung arti bahwa satu, menumbuhkan kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Dia menyangkut kredibilitas. Kedua, yang dilakukannya itu terjadi, ada dan bisa dipercaya. Dan yang ketiga, intentionnya atau keinginannya itu terlihat oleh publik. Yang kedua, memberi inspirasi, justifikasi, dan konfirmasi. Itulah yang terjadi sekarang. Kemudian mendorong format kerja yang responsif, mempertajam sasaran, memimpin secara langsung, dan melakukan percepatan. Bapak Ibu yang terhormat, yang nomor 2, 3, dan 4 yaitu inspirasi, justifikasi, konfirmasi, mendorong responsif, dan mempertajam sasaran. Itu kemarin pada sidang kabinet saya tangkap lagi istilah Presiden Jokowi adalah kecerdasan jalanan. Ini mungkin secara teori akan sangat menarik untuk kita eksplor di kampus, karena beberapa referensi ada, misalnya smart street dan lain-lain, tetapi itu kebanyakan di dalam kepemimpinan bisnis, bukan di dalam kepemimpinan publik. Kita kalau lihat sekarang
referensi tentang kepemimpinan, perubahan dan sebagainya itu kebanyakan di referensi kepemimpinan bisnis. Kita membutuhkannya untuk eksplorasi di kepemimpinan publik. Saya mau kasih contoh bagaimana belusukan itu kalau kita pakai pisau analisis kepemimpinan eksekutif. Jadi kepemimpinan politik eksekutif. Jadi kalau ada legislatif, yudikatif, eksekutif, maka kepemimpinan eksekutif itu sebetulnya pertama adalah seremonial. Jadi kita lihat di gambar ini bahwa presiden itu bersama-sama masyarakat. Jadi dalam seremonial itu ditunjukkan bahwa ini pemerintah, ini kekuasaan yang sekarang sedang terjadi dan bisa dipercaya. Bapak Rektor, tadi kita mencatat bahwa pohon di Universitas Brawijaya ini sudah ditanam 7.752. Kalau Presiden bilang ke saya, itu namanya ditanam beneran karena dihitung, bisa dihitung. Jadi di gambar itu, ketika kami bersama Bapak Presiden dan masyarakat, itu menanam 2.000 lubang sekaligus dan itu dihitung beneran 2.000. Tapi kalau 1 miliar pohon, apa bisa kita menghitungnya? Begitu kira-kira. Jadi pengertian-pengertian real, aktualisasi itu adalah hal yang konkret. Jadi yang penting di sini adalah bahwa seremonial itu untuk membangun kepercayaan rakyat bahwa pemerintah ini bisa dipercaya. Itu yang pertama. Kalau kita lihat lagi konsep belusukan itu dalam fungsi politik decision making, pengambilan keputusan, maka yang terjadi kalau kita lihat di gambar 2, itu bagaimana di lapangan langsung disaksikan. Ini gambar yang di atas seluruhnya sampai yang di lapangan ini di Kalimantan Tengah, tetapi 2 kali kunjungan. Yang paling atas kanan itu di lapangan itulah kemudian terjadi rapat-rapat, lalu diputuskan. Kalau kita lihat medannya seperti yang di atas di gambar itu sebelah kiri di dalam gambar, atau di sebelah kanan kalau di gambar situnya ya, itu ketika dilihat di lapangan bahwa ini kebakaran lahan dan hutannya udah luar biasa, sangat berat dan betul-betul harus dilakukan penyelesaiannya menurut kondisi lapangan. Maka disitulah lalu diputuskan bahwa oke, pada lahan gambut yang terbakar secara luas dan dalam, tidak ada jalan kecuali dibuka, dilihat lagi kanal-kanal yang lama, dirapikan, diatur sekatnya. Itu keputusannya diambil pada rapat-rapat di lapangan. Begitupun di gambar bawah yang ada pipa-pipa di bawah, itu ketika Bapak Presiden menanyakan pada saya bagaimana kita mengontrol kanal-kanal ini dan sekat-sekatnya, lalu kami bahas bersama Menteri PU juga di situ, bahwa disitulah sebetulnya bisa diatur sistem operation dan maintenance. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa pola-pola ini mengkonfirmasi sekaligus menegaskan bagaimana sasaran itu bisa kita capai ya, dan sekaligus konteksnya bisa menjawab persoalan yang ada di lapangan. Sebenarnya kalau kita lihat lagi fungsi politik eksekutif yang ketiga, yaitu fungsi birokrasi, maka hal-hal dari lapangan dibawa ke rapat-rapat, kemudian di adjust dengan administrasi dan sebagainya, maka ketahuanlah bahwa kemajuan-kemajuan di bidang administrasi selama ini itu belum menjawab kemajuan-kemajuan di tingkat tapaknya, dan itu yang harus dan ingin kita perbaiki. Begitupun pada fungsi kepemimpinan politik eksekutif populis. Nah, di sini bersama-sama masyarakat ingin atau mendapatkan subjek-subjek permasalahan yang mendapatkan dukungan politis. Jadi kalau lihat gambarnya nih, ada soal-soal tentang desa. Ini waktu pertemuan dengan kepala-kepala desa. Kemudian pada saat pertemuan agama, kemudian juga soal-soal ekonomi. Yang terakhir fungsi politik eksekutif krisis menurut Andre Hewitt, yaitu ketika situasi sangat kritis, keputusan harus diambil. Ini yang gambar Presiden sendirian adalah ketika ini di Kalimantan Selatan pada bulan September
yang lalu ketika beliau ingin mengkonfirmasi apakah staf kami atau apakah staf ini betul-betul sudah bekerja di lapangan sehingga saya tidak mengambil keputusan yang salah. Kira-kira seperti itu. Karena setelah pagi acara, tiba-tiba beliau sendiri kembali ke lapangan dan melihat seluruh kondisi, lalu malamnya kami rapat bersama, kemudian diputuskan beberapa hal. Bapak Ibu, dalam proses ini kelihatan sekali bahwa ada perubahan di dalam cara-cara bekerja, implementasi ataupun aktualisasi pada ruang publik. Sekarang kita lihat bagaimana situasi ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya kira saya tidak akan buka apa itu teori-teorinya karena di sini pasti sudah gudang teorinya. Tapi mari kita lihat bagaimana di Kementerian LHK ini dua kementerian, dari Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan, screen-nya terus ya, itu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau kita lihat di gambarnya di atas. Nah, pertama kali ketika kami hadir di sana, saya menanyakan apa values-nya? Apa values-nya Kementerian LH? Ternyata akar kehidupan. Lalu apa values-nya Kementerian Kehutanan? Adalah pohon kehidupan. Lalu kita bahas, kita diskusikan dengan banyak pihak, stakeholders, maka disitulah kemudian jawabannya bahwa memang harus ada keberlanjutan kehidupan karena akar dan pohon ini harus selalu ada, hidup dan melindungi lingkungan kita. Nah, kalau kita lihat di sinilah kemudian kita berproses, dilakukan diskusi-diskusi terus dengan pakar-pakar. Ada 7 tipe stakeholders. Bobotnya adalah ternyata setelah didiskusikan itu ada ratusan checklist yang saya susun, dan ternyata bobotnya di ujung adalah pertama sustainable development, yang kedua governance. Jadi Bapak Ibu sekalian, governance ini memang akhirnya menjadi darah ataupun milieu untuk seluruh persoalan. Oleh karena itu governance ini kemudian menjadi penting. Lalu bagaimana kemudian ini dituangkan dalam strategi dan indikator kinerjanya kementerian ini. Bapak Ibu, kemudian mari kita lihat bahwa kelembagaan itu tidak bisa hanya digambarkan sebagai organisasi, karena kelembagaan itu ada di dalamnya aturan formal, informal, karakter, komitmen juga, sasaran, tujuan, dan strategi. Dia juga ada sistem nilai, ada proses di situ pengambilan keputusan, ada teknologi, ada daya lentur juga di dalamnya. Jadi yang namanya kelembagaan itu sebetulnya sangat luas aspeknya dari hanya sekedar organisasi. Nah, transformasi kelembagaan itu memang berproses dengan pendekatan yang inklusif. Jadi kita ini teorinya, tetapi dalam prakteknya memang nyata bahwa ada pendekatan inklusif, mengajak atau bicara dengan stakeholders untuk mencapai sesuatu. Ada kemampuan kita melakukan diferensiasinya, membeda-bedakan, menjelaskan. Tetapi jangan lupa harus permeable. Permeable itu artinya tembus dan bisa saling harus bebas untuk masuk. Jadi atau transparan, harus bisa direfleksikan secara kritis dan juga merupakan kesatuan dari banyak pengalaman. Jadi yang kami lakukan di kementerian, transformasi kelembagaan ini kalau lihat organisasinya dari 13 eselon 1 di Kementerian Lingkungan dan 13 eselon 1 di Kementerian Kehutanan jadi 26. Kemudian kita kompres dengan pendekatan nilai-nilai dan analisis tujuan organisasi dan lain-lain serta aktivitasnya, maka dihasilkan organisasi terus dengan 18 unit eselon 1, yaitu 5 staf ahli menteri dan 13 kementerian. Di sini yang bisa dikedepankan
yang menjadi kunci adalah aktivitas kuncinya apa saja. Jadi ada yang, kalau yang kehutanan jelas dia bercirikan green issues. Jadi isu-isu jadi green campus, green issues, di dalamnya ada brown issues, yaitu menyangkut pencemaran, limbah, sampah, dan lain-lain. Itu di dalam bahasa kebijakan kita, populer kita, itu namanya brown issues. Tetapi di dalam penanaman, konservasi, dan lain-lain itu green issues, ya. Jadi nanti dalam pengembangan Brawijaya sebagai green campus, saya juga mengharapkan kiranya eksplorasi software, pengetahuan, dan sebagainya juga bisa dikembangkan ke arah sana, selain praktek-praktek tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Apa yang dilakukan di dalam transformasi kelembagaan dan budaya kerja ini, yaitu pertama kita akhirnya mendapatkan budaya kerja yang harus pertama dalam hubungan internal dan dalam hubungan eksternal. Jadi di internal tidak bisa lagi ada satu direktorat jenderal misalnya yang hanya berdiri sendiri. Ya, dia mempunyai keterkaitan. Kemudian secara eksternal juga tidak bisa hanya melayani satu arah, tetapi harus sudah dalam interaksi. Jadi ada proses-proses responsif di mana dari lapangan dilihat situasinya, bahkan pentingnya responsif regulation. Jadi ada regulasi-regulasi yang harus dibuat karena merespons keadaan-keadaan di lapangan. Nah, perubahan di internal juga, perubahan dalam hubungan internal juga ialah komitmen tidak melayani secara tidak transparan. Tidak boleh ada lagi persoalan-persoalan transaksional. Itu kita tegaskan. Bapak Ibu yang terhormat, pada akhirnya di dalam memelihara transformasi ini, kemudian yang paling penting adalah key activities. Jadi kunci-kunci dari pekerjaan. Jelas di gambar ini ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang coklat. Yang hijau itu yang berbobot produksi, unsur produksi, ekonomi, dan sosial. Jadi seperti planologi, perhutanan sosial, memproduksi hutan lestari. Kemudian yang di sebelah kirinya pada bobot pengendalian. Jadi di situ ada pengendalian DAS, ada penegakan hukum, ada pengendalian pencemaran. Kemudian yang di bawah itu yang ada panah merah putus-putus, itu langkah-langkah untuk kita meningkatkan industri kehutanan supaya bangkit. Jadi memang ada agenda-agenda khususnya juga, dan kalau lihat di bawah ini adalah instrumen-instrumen pendukungnya, yaitu untuk sumber daya baru dalam pengelolaan sampah menjadi sumber daya baru, dan contohnya sudah ada di kampus Universitas Brawijaya ini. Kemudian Taman Nasional sebagai pusat-pusat keunggulan ekonomi, saya kira kemarin kita tahu Bapak Presiden ke Raja Ampat, ke Komodo, itu adalah titik-titik pariwisata alam, dan pengendalian perubahan iklim. Sekarang setelah Paris COP 21 yang berakhir pada tanggal 12 Desember kemarin, tidak ada pilihan lain menurut saya bagi pemerintah adalah kecuali bekerja secara bersama-sama, partnership, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dengan pendamping-pendampingnya, civil society organization, dan dunia usaha. Di dalam buku yang saya tuliskan, saya sampaikan pokok-pokok hasil dari Paris Agreement, jadi kesepakatan di Paris. Jadi pendekatannya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah saya pelajari, memang beberapa instrumen penting yang bisa menjaga transformasi ini adalah partisipasi. Apa yang penting di sini adalah keterbukaan kita, menerima, mendengar, itu kuncinya. Kemudian kelihatannya memang dia akan berkembang
kepada format partisipasi yang lebih dalam. Saya kira di kampus ini pasti sudah banyak ahlinya dan teorinya bahwa partisipasi itu mulai dari yang dangkal sampai yang dalam betul. Dan kalau kita lihat proses evolusi berpemerintahan yang sekarang terjadi, maka partisipasi itu akan masuk cukup dalam, yaitu pada pengambilan keputusan, dan bahkan mungkin pada perkembangan lanjut akan terjadi kombinasi organisasi dengan format katakanlah format independensi dan format birokrasi. Nanti kita nggak tahu entah nanti apalagi namanya. Saya kira di kampus-kampus inilah lalu bisa kita explore itu nanti teori apa namanya. Yang jelas misalnya Badan Restorasi Gambut, kemudian juga clearing house untuk agenda perubahan iklim Indonesia, itu kelihatannya merupakan nanti pola-pola baru di dalam menangani isu-isu publik dengan keterlibatan yang dalam dari publik kepada pemerintah atau birokrasi. Kemudian instrumen transparansi ini memang menjadi mutlak karena itu dulu yang membuat pihak lain bisa masuk. Kalau tidak ada keterbukaan tidak bisa masuk, kalau tidak ada kepercayaan juga mereka tidak mau masuk. Jadi transparansi ini penting. Dari kementerian kami didahului dengan tidak ada lagi transaksi perizinan baik di kehutanan maupun di lingkungan. Kemudian ada kejelasan keberpihakan. Jadi nggak boleh lagi ada sembunyi-sembunyi. Kejelasan keberpihakan kepada publik, dan juga ada dorongan-dorongan untuk transparansi menurut standar internasional. Karena di dalam democratic governance itu apa-apa yang kita lakukan atau keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah itu menurut standar internasional juga harus diketahui oleh negara-negara lain, termasuk apabila kita ingin melakukan perubahannya. Jadi memang di dunia internasional, apakah itu oleh APEC ataukah oleh OECD, World Bank dan lain-lain, ada syarat untuk transparansi dalam perjanjian komersial internasional, yaitu keterbukaan informasi publik. Kita berikan selamat kepada Brawijaya juara 1 keterbukaan informasi publik. Kita di kehutanan ini masih bertarung karena kebebasan atau keterbukaan informasi publik yang diminta oleh kawan-kawan itu adalah peta digital yang asli gitu. Nah, itu kita masih berdebat ini bisa dilepas atau tidak, karena kalau dilepas bisa macam-macam yang terjadi. Peta yang bisa dikasih adalah yang JPEG gitu atau yang PDF. Tapi yang diminta adalah peta yang digital asli sehingga bisa berubah-berubah juga gitu ya. Nah, kemudian syarat lagi keterlibatan dalam keputusan tadi itu paling tidak diketahui, dan administrasi yang tidak memihak secara politik. Yang instrumen lain yang penting adalah kolaborasi. Saya kira kita sudah sering dengar kata-kata ini. Perjalanan saya sebagai pejabat di tingkat pusat birokrasi, memang dulu kalau waktu di Dagri 98 itu kan lagi keras-kerasnya LSM dengan pemerintah, apalagi pemerintahan politik dalam negeri. Maka saya melakukan pemetaan saja gitu. Ini LSM oposisi atau yang dulu pernah jadi LSM yang dikooptasi, atau LSM yang kooperasi seperti biasa, atau justru yang bisa berkolaborasi dengan baik untuk melakukan perjalanan di reformasi ke depan. Jadi itu ada karakternya masing-masing. Tetapi di sisi lain memang kalau subjek lingkungan itu memang rumusnya pertama kita memahami subjeknya secara knowledge, scientific knowledge. Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ternyata memang tidak mudah karena teorinya harus kuat. Sebab kalau nggak kuat nanti dirjennya kemana kita kemana gitu ya. Nah, jadi knowledge harus kuat. Kemudian setelah ada knowledge harus ada public campaign. Oleh karena itu rumus kolaborasi untuk mengaktualisasikan segala agenda pemerintah itu akhirnya menjadi penting. Dan ini
akhirnya tidak lain adalah open mind kepada network, kepada pihak-pihak lain, dan menurut perkiraan saya dia akan berkembang kepada perpaduan resources. Karena Bapak Ibu sekalian, ternyata akademisi LSM itu juga diantaranya punya kekuatan dalam teori-teori pengetahuan dan juga dalam data dan riset. Oleh karena itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan pihak-pihak ini sifatnya menjadi mutlak. Kalau kita lihat instrumen berikut adalah informasi, saya kira Bapak Ibu di sini gudang ilmunya untuk itu. Terakhir sebagai concluding remarks, jadi kementerian itu sebetulnya menjadi bobot aktualisasi. Saya kira bukan hanya KLHK, tapi seluruh kementerian. Pola-pola belusukan dan kerja adalah sebuah framework. Jadi sebuah framework di dalam transformasi. Menurut Dr. Peter Fuda dalam bukunya Leadership Transform tahun 2013, bahwa untuk transformasi itu yang diperlukan itu framework, tools, dan strategi. Apa strateginya? Atau apa frameworknya dulu, yaitu aktivitas kunci, tadi sudah kita uraikan. Kemudian harus ada time frame yang ingin dicapai. Kemudian tentu saja milestone dan arah serta komitmen. Kemudian toolsnya apa? Toolsnya yang paling pas adalah kita lihat dampak, kita lihat validity dan reliability untuk kredibel. Jadi tidak ada pilihan kecuali harus valid dan harus kredibel. Kemudian kita lihat strateginya apa saja. Kalau kita lihat ini sayangnya lagi-lagi referensinya di kepemimpinan bisnis. Strateginya yaitu dari konten menjadi konteks. Jadi from content to konteks. Strategi yang kedua from talking to walking. Jadi mulai kerjakan, lebih baik under promise over deliver daripada sebaliknya. Jadi kalau ngomong transparan sih jangan asal ngomong aja, tetapi dibuktikan, diperlihatkan, terutama dari atasannya gitu ya. Kemudian from competing to collaborating. Jadi dari kompetitif menjadi kolaboratif, kemudian sehingga harapan, tujuan dan sebagainya kita pikirkan, kita olah dan kita upayakan bersama-sama. Lalu from guru to guide. Kalau guru itu kita menyediakan jawabannya, kalau guiding kita beri dia instrumen-instrumen, arahan-arahan untuk bisa menemukan jawabannya sendiri. Dan terakhir strategi from critic to cheer leader. Jadi daripada mikirnya negatif terus, lebih baik kita positif terus. Nah, terakhir pertanyaannya untuk kampus adalah, pertama, yang di dalam berbagai referensi ketika kita menyebut transformasi itu selalu melekat kepada leadership style. Saya belum dapat transformasi atau referensinya yang mengeksplor di kelembagaan secara keseluruhan, karena dia selalu nempel transformasi apa gitu ya, apakah education, apakah environment atau apa, dan selalu di dalam uraiannya itu ke leadership style. Padahal yang kita butuhkan di dunia yang nyata adalah transformasi secara keseluruhan. Kalau perlu malah transformasi bangsa, gitu ya. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, betulkah bahwa aktualisasi itu beyond implementasi? Apakah tepat? Karena ketika dalam kamus kan aktualisasi itu membuatnya nyata, tapi dalam teori adanya di implementasi saja gitu. Nah, ini mungkin kita harus explore. Kemudian di dalam referensi kebanyakan transformasi ini pada dunia bisnis. Kita belum banyak develop di dunia kepemimpinan publik. Saya kira itu catatan-catatan untuk pengembangan di kampus tercinta ini berikutnya. Viva Akademika, Viva Sanatores, Universitas Brawijaya, selamat ulang tahun ke-53,
Dirgahayu Universitas Brawijaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.